Tapi P3 untuk juga masih mendapatkan, ya, P3 sepakat akan selain hal itu. Saya beralih dulu Bang Nusron ke Mas Romi. Iya, saya sudah katakan sejak berbulan-bulan silam bahwa Pak Jokowi ini kan memang dari awal berkeinginan bakal calon presiden besok ini yang kita baca all the president's man. Dan Pak Jokowi juga pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa saya akan cawe-cawe, tetapi semua untuk kepentingan bangsa. Tentu salah satu yang paling beliau concern adalah siapa yang akan meneruskan legasi-legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang begitu masif, kemudian pemindahan ibu kota yang masih membutuhkan multi years, bahkan mungkin melewati masa-masa kepresidenan untuk bisa menyelesaikan hingga 2045 besok. Jadi saya kira kalau kemudian hari ini Pak Jokowi juga menyadari posisi approval ratingnya yang masih tinggi di satu sisi, di sisi lain juga beliau berkeinginan siapapun yang sekarang maju itu adalah bahagian dari endorsement beliau, bukan hanya capresnya tapi juga cawapresnya. Ini simbiosis mutualistik dengan kenyataan bahwa memang endorsement presiden juga menentukan sedikit banyak arah dukungan sebahagian dari rakyat kita, karena banyak rakyat kita yang masih menunggu arahan Pak Jokowi. Terbukti bahwa setidak-tidaknya relawan Pak Jokowi sendiri juga terbelah dua, dan saya kira terbelah duanya itu juga artifisial. Ya, yuk ke sini, yuk ke sana, kira-kira begitu. Jadi ini adalah simbiosis mutualistik yang sifatnya politis dan wajar saja, karena memang kita tahu persis bahkan sekarang pun influencer-influencer di tingkat lokal juga dibutuhkan, bukan hanya sekedar pilpres, caleg pun juga butuh influencer di tingkat lokal, dan itu yang akan terjadi dengan faktor Pak Jokowi. Jadi semuanya pasti akan dalam posisi itu. Dan kenyataannya hari ini kan capres yang muncul setidak-tidaknya antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, dua-duanya kan bahagian dari endorsement Pak Jokowi. Nah itu dia, Mas Romi, berarti kalau masih menunggu arahan Presiden Jokowi dan dibutuhkan all president's man, apakah karena belum ketemu all president's man dan masih menunggu arahan Presiden Jokowi, makanya masih deadlock soal penentuan bacawa pres? Bukan arahan, tetapi hasil pembicaraan. Jadi ini tidak dalam posisi atas dan bawah ya. Kalau arahan itu kan presiden mengarahkan ketua umum partai politik, kenyataannya kan tidak. Kenyataannya kan di situ Pak Jokowi menyampaikan saran, dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi hari ini adalah pejabat politik yang paling memiliki resource sumber informasi, karena hampir setiap pekan Pak Jokowi menerima survei dari berbagai penjuru, yang itu tidak semuanya juga memiliki kemewahan untuk menerimanya para ketua umum partai politik ini, karena saya pernah berada di situ. Sementara Pak Jokowi menerima informasi itu. Jadi bayangkan Pak Jokowi yang memiliki approval rating yang tinggi dengan sumber informasi yang paling up to date, ini kan menjadi sumber rujukan yang juga harus diperhitungkan ketika kita mengambil keputusan. Dan beliau satu dari sedikit sekali pejabat publik kita yang paling banyak, saya kira. Bahkan beliau terbanyak, saya kira, yang paling banyak turun mendengarkan suara rakyat dengan dukungan infrastruktur anggaran yang dimiliki seorang presiden untuk turun di setiap kabupaten. Saya kira beliau yang paling banyak mendengarkan itu secara langsung. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Romi, Bang Nusron, dan juga Bang Rey sudah bergabung dalam diskusi hari ini di Prime Time News. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum meminta Menpora Dito Aryo Tejo dihadirkan di persidangan dugaan korupsi BTS sebab Dito diduga menerima aliran dana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.